di bawah itu ada Respirasi. respirasi akar untuk CO2 gitu. Itu awal mulanya gitu. Nah, saya pikir karena alatnya itu sangat mahal sampai 400 jutaan gitu. Jadi terpikir saya sendiri kenapa saya tidak bisa bikin gitu. Mungkin kan sudah kepepet mungkin kali ya Pak. Kalau S3 kan gitu demikian Pak, kalau untuk S3 ya. Jadi akhirnya Pepet bikin sendiri ya. ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kalau di awal itu di 400 ppm. Nah, dia karena sekarang ini saya ada tanaman ya. Dia otomatis lanjut ya di 456. Berarti dia Ada respirasi. ada respirasinya. Oh, Si otomatis tanamannya ya. ada respirasinya. Nah, ini dia Pak. Di 486 itu sudah jalan. Jam juga Ya, ya, muncul. ada time, ada suhu, kelembaban, sama tegakan. Di sini ada time-nya, waktunya. Itu alatnya udah dikasih nama belum? Belum Pak. Kita sedang proses paten. Pak. Paten. Iya, Paten. proses paten. Ini harus Kita paten sedang ini. proses paten ini. Iya, karena harganya mahal Pak ya. Saya kemarin Itu saya beli, ya. mau beli, saya tuh pas mau beli harganya 190 juta. Kita paten. Ini saya buat. Jadi nanti hasilnya, dia ini kan kita kan nggak tahu ini hanya data Pak ya. Ya, data aja. Dia Lor-loran ya. Oke, untuk hasilnya nanti dikombinasi dia sudah dapat per detiknya tuh ke rumusnya saya sudah dapat. Nanti kayak gini dapatnya Pak hasilnya. Ah, dia. Seperti ini dia. Waktu per detik berarti kita kalau untuk ya disertasi mungkin Oh iya. gitu. Itu dia. Jadi sama Bapak tadi juga sudah Pak Widodo juga sudah apa namanya ini bisa untuk macam-macam. Maksudnya dari karbon ya dari sawit. Kalau saya di sawit saat ini karena saya bidangnya sawit, di sawit atau di perkebunan ataupun tadi beliau sampaikan di apa namanya di horti juga bisa saya. Nah jadi kita apalagi sekarang kan isunya isu tentang karbon gitu. Saya rasa menarik juga ini Bapak. Iya. Ini saya terima kasih Pak Hari sudah ngajak saya ini, beliau ini senior saya. Jadi saya bawakan juga. Ini adalah kita sudah bisa lihat Pak, dari ini di band terus berjalan langsung berarti dia ada respirasi Pak di daun itu di 500 sekian 522 sekarang. Nah ini dia 500 udah ppm. Ini di 23,5 derajat karena mungkin AC di AC. Demikian. So, Pak ini buat tanaman yang masih hidup ya? Ya ini tanaman gitu. Try for the deadwood. Kalau untuk Deadwood. Kayu kan mati. yang mati, Kayu mati ya. Kayu mati. Bisa dibawa. bisa Oh, tes nanti bisa. memakai gini. Ini kan tanah nih Nggak disebutkan. berapa nanti ininya Dari tanah. berapa ppm Iya. dia Ya. naik. Apalagi kalau memang tadi sudah kita bicara juga tentang pupuk hayati dengan pupuk kimia, kan bisa kita lihat itu berapa dia penguapan dia gitu. Jadi kami sedang di sini kami punya satu unit Pak, dia itu membuat mikorizan sebagai salah satu fungsi untuk perbaikan tanah. Jadi tanah-tanah marginal itu kita perbaiki, gitu ya. Terus nanti akan kita ukur seberapa besar sih sebenarnya ini serapan karbonnya. Artinya ketika perbaiki dengan organik itu bisa jauh lebih baik dibanding dengan kimia. Nah itu kan akan menjadi satu hal yang bagus. Mycorrhiza ini produksi sini. Yes, Produksi sini. kita produce di Produce. sini mycorrhiza. Mycorrhiza produksi. Ini sedang dalam proses haki juga. Ya, kita sedang proses paten juga. Iya. Iya. Bio mycorrhiza. Kemarin sih Bio mycorrhiza. ada permintaan di NTT sebenarnya Pak untuk perbaikan LSO lahan suboptimal ini. Jadi saya kira sometime kita bisa kerjasama karena karakter wilayah tanah dan lainnya tidak terlalu berbeda. Sama. Ini apa ini ukurannya gimana? Dia gini, ini sebagai chamber. Ini sebagai chamber kita bisa chamber itu bisa kalau punya saya karena akar tadi PVC paralon bisa pakai paralon bisa. Ini hanya sebagai apanya aja chambernya alatnya. Jadi dia di sini ada sensornya. Ada sensor to isolate the Ya. area so Sensor. nanti yang terukur adalah memang respirasi di area itu Area atau di area yang yang diobservasi. yang diobservasi. Sehingga memang kalau pengukuran kita harus mengukur di beberapa titik. Ya, ini hanya sementara karena belum ada belum ada datanya jadi saya
seakan-akan bisa gitu. Termasuk kalau untuk lamun Pak, kita idenya kita kalau lamun kan pasti ada di kedalaman 2 meteran ya. Nah itu kita tinggal gunakan pipa. Pipa ke bawah. Ya, karena lamun itu kan menyimpan karbonnya di akar. Iya. Ya, kan? Itu terbesarnya di akar. Dan lamun sama dengan mangrove itu hampir 3 kali lipat dibanding terrestrial forest. Iya betul. Gitu. Jadi saya kira kalau kita punya lamun dan punya mangrove di Timor Leste, saya kira satu hal yang perlu kita protek karena itu salah satu hal yang barangkali menghasilkan serapan karbon yang luar biasa dibanding terrestrial. Bisa decline. Empat titik. Empat. Sepanjang pantai. Monggo silakan ini kita tarik. Siap dosisnya. Ya. Gitu. Karena kalau pakai manual berarti kan ukur dulu, masuk lab dulu itu sudah berapa bulan? Misalkan butuh 3 bulan, sedangkan dari X bulan ke XN bulan ini kan sudah berubah kebutuhannya. Tapi kalau dengan ini real time Pak. Ini per 5 days itu si satelit akan lewat dan this is the free satellite be using the Sentinel-2. Sentinel-2. Okay. And we can analyzing directly and ya sekarang Pak Hari sedang mengembangkan how we can detect everything about the index. Yeah, for example, NDVI, SAFI, everything is automatically. Nitrogen, fosfor, Ya, kalium, dan nitrogen, magnesium. fosfor. Ada makronutrients. Apa like this Pak? And ya menggunakan aplikasi ini kita akan sangat bisa menekan biaya tentunya, karena kita hanya akan memupuk pada area-area tertentu. Ketika ini masih cukup Ya, terutama untuk area yang ya. luas Pak ya. Ya, Seperti nggak perlu ini kita pupuk. 7.000 hektar kita bisa keluarkan hanya dalam 24 jam rekomendasinya keluar. Langsung keluar. Kalau yang lain tuh bisa 6 bulan sampai Kalau 1 masuk tahun. lab mungkin 3 bulan, 6 bulan menunggu Iya, hasil. menunggu. Ya. Dan itu waktu itu yang saya kira karena tanaman itu akan berbeda ketika dia makan gitu ya di X bulan, misalkan di Januari dengan di Juli akan berbeda. Ini aplikasi yang lain Pak, ini aplikasi model untuk perubahan lahan. Ini juga sangat efektif untuk kita nanti mengukur karbon. Ini salah satu konsep yang dipakai di Volunetting sebenarnya. Jadi ini adalah area yang akan berubah atau changes. Kemudian masing-masing area atau tutupan lahan ini nanti akan dikalikan dengan kalau misalkan dia hutan primer itu berapa serapannya, kemudian lahan pertanian berapa serapannya. Itu konsep Volunetting sebenarnya. Gitu. Nanti di di kelas nanti kita bisa discuss. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalkan skenario pengembangan di misalkan di Timor Leste itu kita atur atau kita biarkan. Gitu. Ini akan kelihatan mana yang akan turun gitu ya, luasan berapa di mana gitu, karena kalau secara spasial gitu ini sudah akan kelihatan. Ini akan turun secara drastis begitu ya, karena mekanismenya adalah tidak ada pengaturan. Tapi kalau misalkan ada regulasi misalkan dengan tata ruang dan lain-lain kalau di Indonesia itu kita sedikit bisa mengatur Pak. Minimal mengurangi damage dari si lokasi atau area yang akan berkembang itu. Jadi kita masih bisa konsep seperti itu. Saya kira itu gimana Pak Hari?